no gold is not in her. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngobrol Ziswaf, sebuah podcast dari DPF TV yang akan menyajikan obrolan santai seputar Ziswaf untuk meningkatkan literasi finansial demi membangun peradaban. Bersama saya Annisa Prastiwi yang akan menemani podcast kita pada hari ini. Nah, sahabat Ziswaf, sebelumnya kita sudah mendengarkan banyak banget tentang zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, kali ini kita akan membahas tema wakaf sebagai solusi kebangkitan ekonomi umat. Dan sahabat Ziswaf, yang menjadi pertanyaan terbesar kita pada hari ini adalah bagaimana sih kondisi perekonomian Indonesia saat ini? Untuk menjawab pertanyaan kita semua, sekarang kita akan kepoin narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Beliau merupakan Dewan Pembina Lasnas DPF, Bapak Kiai Haji Wahfiuddin Sakam. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa semua. Bagaimana kabarnya Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat, berkah, kita Luar syukuri. biasa, Masya Allah. Semoga terus sehat ya Pak, walaupun di tengah pandemi ini. Ya. Nah, sahabat Ziswaf, Bapak Kiai aja ya Pak ya dipanggilnya, Boleh, biar lebih boleh, enak. boleh. Bapak Kiai ini. Sekarang kita akan tanya nih, Pak, bagaimana sih Pak kondisi perekonomian Indonesia saat ini menurut Bapak nih? Sebenarnya bukan hanya perekonomian Indonesia, tapi perekonomian seluruh dunia dengan adanya COVID-19 ini juga mengalami penurunan. Ya. Dan yang paling banyak terpukul pertama itu adalah dari sektor transportasi. Dan kalau sudah transportasi terpukul, mau tidak mau tourism juga jatuh. Nah, kalau sudah tourism, selain masalah perhotelannya, resort area, otomatis juga restoran. Kalau sudah restoran terpukul, berarti juga sektor consumer goods, khususnya pangan, itu juga akan terganggu juga. Kemudian juga dengan transportasi berimbas pula pada perjalanan-perjalanan bisnis. Itu. Oleh sebab itu tidak bisa diingkari bahwa sekarang lebih banyak orang berbisnis secara online, maka UKM yang kecil-kecil terutama di perkotaan ya, di sektor makanan itu pun terpukul. Mereka terpaksa harus banyak yang pulang kampung, kembali ke desa masing-masing. Nah, jadi kita lihat saja negeri kita juga banyak program-program pembangunan yang mau tidak mau harus ditunda dulu karena dana-dana negara harus diprioritaskan untuk penanganan kegiatan ekonomi yang memburuk akibat COVID-19. Berarti yang paling berdampak dan sektor yang utamanya tadi di transportasi gitu ya Pak ya? Ya, awalnya mau tidak mau karena dengan adanya COVID-19 ini kan orang harus jaga jarak. Oh ya. iya, baik. Orang harus menjaga jarak, maka pertemuan-pertemuan, tourism mau tidak mau harus dikurangi, pekerjaan saja dikurangi. Orang bekerja dari rumah alias work from home itu. Iya, WFH ya Pak ya. Nah, menarik sekali ya sahabat Ziswaf. Jadi yang pertama kali sih kata Bapaknya tadi bahwa transportasi yang mempengaruhi perekonomian Indonesia saat ini. Nah, berkenaan dengan pandemi ini kan Pak, berarti sekarang Indonesia tuh sangat lagi lemah-lemahnya perekonomiannya atau bagaimana nih Pak? Dikatakan lemah sekali juga tidak ya. Tetapi yang jelas bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia juga mengalami penurunan ya. Ya, kalau menurut Bapak Pak, sekarang kan ini lagi mengalami penurunan. Instrumen apa sih? Apakah wakaf bisa dikatakan atau bisa dikategorikan sebagai solusi untuk mengatasi perekonomian yang ada di Indonesia saat ini, apalagi di tengah pandemi ini, Pak? Iya, kegiatan ekonomi itu kan kalau ke teori tentang ekonomi makro, pendapatan nasional yang kita pelajari awal-awal dulu ya. Y ya, yield sama dengan C, consumption, ditambah dengan I, investment, ditambah dengan G, government expenditure, ya, kemudian ditambah ekspor minus impor itu. Nah, konsumsi itu jelas harus ditingkatkan, seperti juga investasi itu. Ekonomi Islam itu mengenal dua sisi, ada sisi komersial dan ada sisi sosial. Nah, kalau sisi komersial itu tidak ada bedanya dengan ekonomi yang lain,
kecuali yang terlarang, misalnya masalah riba, masalah goror. Maisir ya Pak ya? Ya, itu. Tetapi Islam memperkenalkan konsep ISF, Islamic Social Fund, dana-dana sosial Islam. Itu dari zakat, wakaf, dan mawaris. Itu. Fungsi utama zakat itu sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam Quran, ya, kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Jangan sampai terjadi kekayaan itu hanya terkonsentrasi di kalangan elit saja. Yang namanya struktur sosial masyarakat manusia itu kan bentuknya seperti piramida. Orang-orang yang berpenghasilan rendah, kaum duafa itu kan jumlahnya di bawah jadi sangat banyak. Mereka ini karena hidup sehari-hari sudah berkekurangan, kalau saja diberikan tambahan penghasilan, ya, seberapa kecil pun tambahan penghasilan yang diberikan akan mereka gunakan untuk belanja, yaitu maka karena jumlah mereka banyak, meskipun tambahan penghasilannya sedikit, tapi berbondong-bondong mereka akan menuju ke pasar untuk berbelanja, untuk membeli barang-barang konsumsi. Jadi tingkat konsumsi meningkat secara agregat, secara menyeluruh. Itu. Nah, bagi pengusaha tentu membaca ketika ada gerakan berbondong-bondong, masyarakat bawah akan meningkatkan konsumsi, misalnya menjelang Lebaran, menjelang Ramadan, menjelang Hari Raya, menjelang Natal Tahun Baru, atau menjelang turunnya bantuan langsung tunai. Nah, jadi sudah terbaca oleh pengusaha, wah ini permintaan akan meningkat nih, permintaan konsumsi. Maka pihak perusahaan sudah akan melakukan investasi. Mereka bersiap untuk memproduksi barang lebih banyak. Nah, untuk bisa memproduksi barang lebih banyak, mereka sudah investasi untuk membeli bahan baku. Mereka sudah membeli kalau perlu mesin-mesin baru, membangun pabrik baru untuk meningkatkan kapasitas produksi, atau sudah merekrut tenaga-tenaga kerja baru. Nah, jadi investasi meningkat. Nah, dengan adanya investasi meningkat, nanti penjualan produk meningkat, di situ kan ada pajak yang bisa diambil oleh pemerintah, pajak pertambahan nilai, dan dari para manajer, dari para karyawan yang bekerja juga bisa diambil pajak penghasilan. Nah, jadi nanti government itu punya pemasukan peningkatan pajak yang oleh pemerintah, dana pajak itu akan dipakai untuk belanja-belanja pembangunan, bikin jalan, bikin saluran irigasi, dan ini justru membuka lapangan kerja lagi. Nah, jadi intinya berangkat dari zakat. Zakat itu untuk menyuntikkan energi kepada masyarakat bawah supaya daya belinya meningkat, supaya konsumsi meningkat. Nah, jadi C-nya itu consumption naik. Nah, kalau C-nya naik, otomatis nanti I, investment juga naik. Nah, kalau C naik, investment naik, pajak diterima oleh pemerintah, dan pemerintah akan meningkatkan belanja pembangunannya, G-nya pun government expenditure naik. Nah, ini adalah sisi sosial. Artinya ada di situ mekanisme pasar, ada mekanisme free market, pasar bebas, tetapi diawalinya kan dengan motif keagamaan. Atuz zakah, bayarkan zakat. Zakat itu suatu ritual, suatu ibadah. Wakaf juga suatu ibadah, tapi dengan zakat dan wakaf yang seperti itu, dorongan dari ibadah itu maka terdampak pada kehidupan ekonomi. Berdampak pada kehidupan. Ini kelebihan dari ajaran Islam. Iya, menarik sekali ajaran Islam ya Pak ya. Jadi kalau dalam ajaran Islam itu dikenal dengan yang namanya flow konsep ya Pak ya, bukan stok konsep. Jadi harta kekayaan itu mengalir di masyarakat ya Pak ya, nggak hanya berhenti di kalangan menengah ke atas aja, benar ya Pak ya. Nah, seperti itu sahabat Ziswaf. Nah Pak, kemudian Pak, bagaimana sih Pak tingkat literasi tentang wakaf di kalangan masyarakat sekarang ini Pak? Jadi masyarakat sekarang ini sebanyak apa atau sedalam apa sih pengetahuan dia tentang wakaf Pak? Iya, jadi kalau zakat itu untuk memberikan daya beli, mendongkrak C, consumption. Nah, wakaf itu adalah untuk mendanai kegiatan usaha, untuk mengangkat I, investment, begitu. Nah, sayangnya wakaf yang sebenarnya dasarnya wakaf bersifat produktif, di masyarakat kita itu kurang begitu dipahami.
artinya literasinya masih sangat rendah itu. Sehingga dana wakaf itu hanya dipakai kita ini untuk 3M, masjid, madrasah atau pendidikan termasuk pesantren, dan makam, kuburan, 3M. Nah, padahal kan utamanya wakaf itu berdasarkan kisah pada Umar bin Khattab yang berkata, ya Rasulullah, aku mendapatkan sebidang tanah di daerah Khaybar, itu tanah bagus untuk pertanian. Nah, memang tidak dijelaskan apakah Umar mendapatkannya karena ada yang memberinya hadiah atau hibah, atau Umar membelinya, atau itu bagian daripada rampasan perang, kita tidak tahu ya. Nah, karena Khaybar itu jauh dari Madinah dan Umar lebih memilih tinggal di Madinah dekat dengan Rasulullah SAW, lagi pula kekayaan Umar di Madinah sudah mencukupi. Nah, ini ada tanah di Khaybar, bagaimana, apa aku jual aja begitu. Nabi katakan tahan saja asalnya, pokoknya itu. Biarkan tanah itu menjadi sebuah perkebunan. Nah, nanti dari hasil panennya itu kamu bersedekah dengan hasil panen itu. Jadi kalau begitu intinya wakaf itu dia produktif. Yang pokok ditahan untuk aktivitas produksi. Nah, dari hasil produksinya ini disedekahkan. Nah, sayangnya di masyarakat kita wakaf itu hanya untuk pemakaian langsung sebagai masjid, sebagai madrasah, dan makam ya Pak sebagai ya. makam. Nah, untuk yang sifatnya produktif masih kurang begitu. Nah, karena pertama literasinya lemah, yang kedua juga kemampuan nazirnya. Para pengelola wakaf itu sendiri, pengelola aset wakaf belum punya wawasan yang lebih luas. Dan yang ketiga ya tentu saja masalah skill ya. Karena kalau aset wakaf produktif itu datangnya aset wakaf dari sisi usaha atau bisnis itu adalah funding. Nah, tapi kan kita nggak cukup funding, memiliki sejumlah dana untuk usaha itu. Kalaupun sudah ada dana, ini harus dimasukkan dalam proses produksi. Nah, untuk proses produksi maka dana digunakan untuk sourcing, pengadaan material, pengadaan mesin dan teknologi, kemudian pengadaan sumber daya manusianya, ya infrastruktur, baru terjadi proses produksi. Dari proses produksi itu nanti ada aktivitas marketing, penjualan, dari situlah bisa didapatkan laba. Nah, laba itu yang digunakan untuk sedekah. Oke, berarti sebenarnya wakaf ini kalau kita produktifkan bisa sangat bermanfaat untuk masyarakat banyak ya Pak ya? Bisa sampai sudah pasti membuka sampai lapangan pekerjaan ya Pak ya? Ketika diproduktifkan sudah pasti membawa manfaat sangat banyak. Dan itu jelas sangat diperlukan pada kondisi masyarakat seperti kita di Indonesia ini yang ekonominya sedang tertekan oleh terkena dampak COVID itu. Ya. Nah, jadi tadi kata Bapak bahwa sekarang literasi atau pengetahuan masyarakat sekarang itu hanya kalau wakaf itu terfokus pada 3M aja ya Pak? Masih madrasah, masjid, dan makam. Iya. Nah, itu benar sekali bisa kita lihat sekarang. Nah, jadi Pak, kalau menurut Bapak bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan literasi atau pengetahuan masyarakat bahwa wakaf tidak hanya sebatas dengan 3M tadi? Ya, pertama dari aspek regulasi. Kita sudah memiliki undang-undang wakaf. Ya. Dan undang-undang wakaf itu ada turunannya, peraturan pemerintah. Berdasarkan peraturan pemerintah dilaksanakan dengan terbentuknya Badan Wakaf Indonesia. Lalu dengan melaksanakan undang-undang dan peraturan pemerintah itu pula, Badan Wakaf dan juga Kementerian Agama mengeluarkan peraturan-peraturan, pedoman-pedoman untuk pembentukan institusi-institusi wakaf. Nah, jadi dari sudut regulasi itu Indonesia sudah sangat maju. Apalagi teman-teman dari IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, sudah pula mengembangkan yang disebut core principles, wakaf core principles. Karena akan berbeda sistem akuntansi untuk kegiatan ekonomi yang sifatnya non-Islami, yang di situ ada riba, ya di situ ada rente, ya. Nah, dengan sistem wakaf ini, begitu. Apalagi wakaf itu memiliki kekhasan yang berbeda dengan yang lain. Jadi selain aturan perundang-undangan, kemudian peraturan pemerintah,
Ikatan Akuntansi Indonesia sudah mengembangkan wakaf core principles. Nah, ini jadi dari sudut regulasi sudah siap. Dari sudut institusi adanya BWI dan tumbuhnya badan-badan wakaf sudah siap. Dan sekarang sedang digencarkan latihan-latihan nazir wakaf yang produktif. Sampai-sampai Bank Indonesia turun tangan bekerja sama dengan pesantren-pesantren, misalnya pesantren Gontor, pesantren lain. Nah, kenapa Bank Indonesia sampai turun tangan menyelenggarakan pelatihan nazir wakaf? Sebagai pengelola sisi moneter, maka Bank Indonesia itu melihat ini sesuatu yang teramat penting. Tidak boleh diabaikan, justru harus diperkuat dari sisi skill keahlian. Nah, tinggal lagi sekarang yang paling penting dilakukan adalah oleh para mubalik, oleh para ustadz, oleh para dai, bagaimana dalam ceramah-ceramahnya di radio, TV, di masjid, khutbah dan majelis taklim itu ya, pokoknya dari majelis taklim sampai majelis permusyawaratan rakyat lah itu, ya, digencarkan itu dakwah tentang wakaf produktif, supaya mata umat ini terbuka lebar ya paham, Pak ya, ya. untuk wakaf produktif. Dan kalau saya sebut umat di sini kan sebenarnya bukan hanya umat Islam saja, iya, benar tapi sekali. umat manusia. Nah, karena sesungguhnya dalam transaksi ekonomi itu tidak dipisahkan. Islam tidak membuat pengucilan diri, membuat menjadi eksklusif. Itu kita ini perbedaan agama itu hanya pada ritual, pada ibadah, Ada ibadah ya Pak pada ya. hubungan-hubungan sosial itu sangat bisa dilakukan dengan wakaf itu. Ya. Berarti sebenarnya ini wakaf bisa sangat produktif untuk seluruh kalangan umat ya Pak ya, Iya. bukan hanya umat Ya, Islam. barangkali ada pemirsa yang mungkin lebih paham kehidupan di Barat begitu atau sisi ekonomi lain. Di Amerika sendiri kan istilah wakaf ini dikenalnya dengan istilah endowment. Nah, kalau pernah belajar tentang endowment, ya tahulah bagaimana hebatnya universitas terkenal seperti Harvard dan segala macam. Itu berangkat dari endowment, dari wakaf. Nah, begitu. Ya. Ya. Nah, sahabat Ziswaf, tadi kita sudah mendengarkan bahwa yang menjadi tantangan terbesar wakaf sekarang ini adalah kurangnya para mubalik tadi ya Pak ya, yang kurang menciarkan tentang wakaf itu. Tapi sebenarnya regulasinya udah sangat kuat di Indonesia ya Pak. Regulasi, infrastruktur itu sudah kuat, pelatihan-pelatihan nazir juga sudah berjalan masif. Nah, tinggal sosialisasi kepada umat. Itu. Oke. Nah, menurut Bapak di sekarang ini di tengah perekonomian Indonesia saat ini, wakaf apa sih Pak yang sebenarnya sangat dibutuhkan Indonesia saat ini? Ya, saya memberi contoh, misalnya kita akan membangun Universitas Islam Internasional di Indonesia dan juga universitas-universitas lain di bawah kendali Kementerian Agama. Nah, kalau kita baca berita hari ini misalnya, Kementerian Keuangan melalui Menteri Keuangan sudah akan menyiapkan SBSN, Surat Berharga Sukuk Nasional. Nah, kalau jadi program sukuk itu seperti sebuah tawaran proyek, proyek yang ditawarkan. Nah, ini nanti bisa didanai dengan dana wakaf. Jadi dana wakaf tunai yang ditunaikan melalui bank-bank syariah, kemudian dikendalikan oleh BWI, dibelikan dana sukuk itu, terhimpunlah sejumlah dana, dan dana itu nanti dipakai universitas, bikin universitas. Ketika universitasnya sudah berjalan, maka akan didapat keuntungan. Nah, maka dari keuntungan itu, dana wakaf itu bisa dikembalikan kepada masyarakat. Karena wakaf itu kan ada dua, ada wakaf yang permanen, ada wakaf yang temporer. Nah, kalau ada orang mau wakaf temporer, silakan. Itu satu contoh. Jadi membangun lembaga-lembaga pendidikan dengan dana wakaf. Kita sudah berjalan ya. Contoh lain yang bidang kesehatan, ya, kerjasama badan wakaf dengan rumah sakit, dengan dompet duafa misalnya, itu akan membangun rumah sakit Ahmad Wardi. Bukan akan, sudah berjalan. Dan kemudian dikembangkan menjadi glaukoma center, kemudian retina center, begitu. Nah, kita sendiri DPF ini, Jalaluddin Pane Foundation, itu sedang merancang untuk wakaf mengembangkan ketahanan pangan, membentuk lumbung-lumbung desa. Nah, di situ nanti ada aktivitas mixed farming, aktivitas pertanian, ya, pertanian, kemudian juga peternakan, itu didanai dengan wakaf sampai pada
RPH-nya, rumah pemotongan hewan. Nah, itu. Nah, ini didanai wakaf karena kalau kita misalnya punya uang 1 juta, kita sekadar tabungkan di bank, paling dalam 1 tahun kita dapat tambahan 50.000. Belum lagi dipotong-potong ya Pak Iya. untuk Terlalu adminnya. tidak berarti lah ya. Nah, sekarang kalau umat Islam 1 juta umat Islam wakafkan uangnya 1 juta juga. Itu untuk 1 tahun atau 2 tahun saja. Nah, dijadikan sebuah aktivitas bisnis yang produktif, nanti dapat keuntungan. Kalaupun ada yang mau minta kembali uang yang 1 juta itu, nah, itu bisa dikembalikan. Kalau dia wakafnya temporer, apalagi kalau dia wakafkan permanen, nah, begitu. Nah, jadi ini untuk membangun ketahanan pangan ini kita akan ke sana DPF ini, ya Yayasan Wakaf DPF ini akan menuju pada pembentukan lumbung-lumbung desa menggunakan dana wakaf. Ya. Nah, jadi tadi kata Bapak Kiai ini bahwa peluang atau misalnya yang sangat dibutuhkan Indonesia saat ini adalah di bidang pertama universitas ya Pak ya, pembangunan universitas, pendidikan, kemudian bisa kesehatan, kemudian perekonomian. Ya. Apalagi nanti kalau pandemi ini berkepanjangan, itu kita akan mengalami di mana-mana biasanya kalau pandemi panjang itu memunculkan krisis pangan. Oke, berarti ini bisa menjadi solusi ya Pak untuk masa depannya. Nah, kalau sudah krisis pangan nanti yang kita perlukan adalah makanan, kemudian air bersih, kemudian energi. Nah, baru sektor lain adalah kesehatan, pendidikan dan perumahan. Dan itu sangat mungkin didanai oleh wakaf ketika negara sedang dalam kesulitan keuangan, apalagi didera oleh hutang luar negeri yang bejibun. Besar ya Pak ya. Jadi sebenarnya wakaf ini bahkan bisa sangat berdampak untuk Indonesia sekalipun ya Pak ya. Iya. Untuk seluruh umat. Iya. Iya benar sekali. Luar biasa ya sahabat Ziswaf peranan zakat ini. Dan kita tadi sudah mendengarkan apa-apa saja sih wakaf yang dibutuhkan di Indonesia. Nah, kalau menurut Bapak nih Pak, bagaimana sih peluang wakaf di Indonesia untuk masa yang akan datang? Jadi lebih paling dominan itu peluang yang seperti apa Pak wakaf di Indonesia? Peluangnya jelas sangat besar karena Indonesia ini bicara secara kuantitatif, dia adalah negeri yang mayoritasnya Muslim sehingga Indonesia menjadi negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Memang yang tantangannya selain masalah literasi dan kesadaran juga tingkat kesenjangan ekonomi yang sangat tinggi. Nah, tetapi kita melihat ada sisi lain, berdasarkan berbagai macam survei, orang Indonesia itu dikenal sebagai bangsa yang sangat dermawan, yang mudah sekali mengeluarkan hartanya untuk kepentingan kebersamaan. Jadi ada kedermawanan, ada keguyuban, guyub itu hidup bersama. Muslim dan non-muslim itu semangat guyubnya tinggi, semangat kedermawanannya tinggi di Indonesia itu dibanding bangsa-bangsa lain. Nah, sekarang tinggal disiapkan saja regulasi ada, infrastruktur ada, tinggal mekanismenya dilaksanakan. Nah, maka kita akan bangkit menjadi bangsa dengan kekuatan ekonomi baru. Ya. Masya Allah. Berarti ini wakaf sebenarnya sangat bisa untuk membangkitkan perekonomian Islam gitu ya, perekonomian dunia bahkan ya Pak ya. Nah jadi sahabat Ziswaf sudah terjawab ya pertanyaan dari tema kita tadi, apakah bisa wakaf sebagai solusi dari permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah Pak, menarik sekali untuk podcast kita pada hari ini. Nah, apa nih pesan terakhir atau motivasi Bapak untuk sahabat Ziswaf yang ada di rumah untuk lebih sadar akan wakaf, untuk lebih meningkatkan literasi mereka tentang wakaf? Silakan Pak. Nah, yang jelas ajaran Islam itu selain mengatur sisi ritual vertikal hubungan manusia dengan Allah, ibadah, ada juga sisi kultural. Pembangunan ekonomi, pembangunan politik, pembangunan pendidikan, kesehatan, pembangunan peradaban. Nah, di sini kita sebagai umat Islam harus lebih paham. Jadi bukan saja kita mengedepankan aspek ritualnya, tapi juga aspek sosial, ekonomi dan budayanya itu satu. Nah, ya. Yang kedua, umat Islam ini sudah saatnya jangan terpaku pada hal-hal yang sifatnya normatif. Iya benar sekali. Yang bersifat pengaturan, halal, haram. Tapi kita sudah masuk pada langkah-langkah yang sifatnya engineering untuk memecahkan, memberikan solusi-solusi dari problem-problem yang ada. Nah, inilah peran para mubalik sangat strategis di sini. Ya.
Pesan Bapak nih Pak Ya. untuk para mubalik supaya mereka kan tadi permasalahan sekarang ini Ya. untuk para mubaliknya yang belum Ya. ada kesadaran ya Pak ya. Ya. Pesan Bapak untuk para mubalik di rumah agar bisa meningkatkan kesadaran mereka tentang mensyiarkan wakaf itu sendiri Ya. Pak. Bagi para mubalik, terutama yang berada di Sumatera Utara, silakan menghubungi Yayasan Wakaf DPF. Oke. Ya. Karena dengan Anda menghubungi kami, kita akan menyiapkan pelatihan-pelatihan tentang nazir wakaf. Kami akan undang para mubalik-mubalik khususnya di Sumatera Utara, terlebih lagi di Medan ini, untuk mengikuti pelatihan-pelatihan wakaf produktif bersama Yayasan Wakaf DPF. Segera hubungi kami di nomor yang ada di layar ini. Oke, Masya Allah luar biasa ya Pak Kiai. Jadi buat para mubalik yang telah menonton, yang nanti menonton acara podcast ini, silakan hubungin DPF ini ya Pak, karena Iya. nanti bakal menyiapkan pelatihan-pelatihan buat para mubalik di rumah. Oke sahabat Ziswaf, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kiai Haji Wahfiuddin Sakam atas kesempatan dan ilmunya. Semoga tetap selalu sehat dan aktif ya Pak ya. Nah buat sahabat Ziswaf di rumah juga tetap selalu sehat dan aktif. Dan demikian episode Ziswaf kita kali ini. Semoga dapat menambah wawasan kita terhadap Ziswaf dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ziswaf ini di Indonesia semakin berkembang, dan jangan lupa untuk terus saksikan Ngobrol Ziswaf setiap hari Jumat pagi, dan jangan lupa untuk like, komen dan subscribe sebanyak-banyaknya di channel DPF TV ini. Sampai jumpa, terima kasih sekali lagi Pak atas ilmu yang sudah Sama-sama. diberikan. Sampai jumpa, salam sehat dan aktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. And our goal is not in her.